semakin membesar. Karena lo harus memutuskan siapa yang harus diselamatkan. Kenapa lo ngajak gue ngobrol di tempat yang sepi? Gue dari tadi nanya, Bal, kenapa lo diam aja? Ya Allah, gua harus gimana ini? Buat gua aja udah sangat berat, apalagi buat Raja, terutama Arsi, yang harus alami kejadian ini. Sebenarnya lo mau bahas apa ke gue? Oke. Perasaan gue gak enak soalnya. Gak mungkin gua tanya Raja, dia lebih milih siapa? Anaknya atau istrinya? Bang. Sekarang lo jujur sama gue. Apa yang sebenarnya terjadi sama Archie? Kenapa lo dari tadi seperti berat untuk mengungkapkan ke gue? Gini, Ja. Kista yang ada di rahimnya Arsi semakin membesar. Bah. Terus gimana jalan keluarnya supaya anak sama istri gue bisa baik-baik aja? Ini berat banget, Ja. Sangat berat. Karena lo harus memutuskan siapa yang harus diselamatkan. Istri lo atau anak lo. Dua-duanya adalah keluarga yang sangat berarti bagi hidup gue. Gue gak bisa memilih salah satu, Pak. Ya Allah, betapa beratnya cobaan yang harus Arsi dan Raja hadapi. Gue ngerti perasaan lo, Ja. Tapi tetap lo harus pilih salah satunya. Gue gak bisa memilih siapa yang harus gue pilih untuk bertahan hidup. Karena dua-duanya gue sayang, Pak. Dan dua-duanya punya hak untuk hidup. Gue mohon sama lo, Pak. Gue percaya sama lo.
Tolong selamatkan anak sama istri gue. Tolong selamatkan mereka gimana pun caranya, Bang. Ja, gue ngerti perasaan. Gue sangat mengerti. Ya bisa aja Arsi melakukan operasi. Tapi setelah dilakukan operasi akan sangat sulit untuk mempertahankan anaknya. Gue minta maaf, Ja. Hanya ada 2 pilihan. Lo harus pilih salah satunya. Menyelamatkan istri lo atau anak lo. Ibu, Iqbal kenapa ngajak Raja bicara di luar ya, Pak? Jangan-jangan Arsy dan bayi Arsy ada masalah. Kamu jangan mikir macem-macem ya. Sekarang fokus sama persalinan kamu. Lebih baik kamu cikir aja, biar tenang ya. Nih. Insya Allah bisa mengalihkan perhatian kamu dari rasa cemas kamu. Ya. Innalillahi. Ya Allah, ujian apa lagi yang Engkau berikan kepada hamba dan istri hamba? Kuatkan hamba ya Allah. Bantulah hamba dan Arsy melewati semua masalah ini. Ja, lo harus cepatnya ambil keputusan, Ja. Sebelum semuanya terlambat. Bang. Ja, gue ngerti banget. Pasti lo ngerasa dilema banget soal ini. Bang, gak bisa gitu dong. Gue gak bisa milih salah satu. Dan gue gak bisa korbanin salah satunya. Arsy, ada sebagian perempuan melahirkannya itu susah. Tapi ada sebagian lain juga mudah. Tapi nanti pasti akhirnya baik-baik aja kok. Ada juga loh. Dulu temen ibu ngelahirinnya di becak. Ya Allah. Masa sih, Bu? Kasihan banget. Iya, kan pada saat itu ibunya mungkin udah mau bersalin tuh. Kan memang kendaraan umumnya di sana kan itu tahun 70-an ya. Beca, nggak ada yang lain. Dan mungkin si bayi udah nggak sabar mau keluar. Akhirnya lahiran tuh di beca. Terus sama ibunya, karena dia orang Jawa, dikasih nama Margi, yang artinya jalan. Bu, tapi sepertinya Arsy adalah termasuk yang sulit melahirkan ya, Bu? Enggak sayang, kamu harus sabar. Semua ibu yang melahirkan pasti punya cerita masing-masing. Tapi memang tadi Iqbal cemas pas lihat Arsy dan kayaknya dia ngerahasiain sesuatu deh. Apa sebaiknya aku tanyakan langsung ke Iqbal ya? Arsy, Ibu keluar sebentar ya.
Boleh? Iya. Kamu di sini dulu, ya. Bang, meski itu untuk keselamatan salah satu dari mereka, gue mau keduanya tetap selamat, Bang. Gue gak siap kalau harus kehilangan orang yang gue sayang lagi, Bang. Gue udah kehilangan Kak Rahma, Mama, dan Papa baru aja meninggal. Sekarang gue harus kehilangan anak gue. Dan gue yakin Arsy pasti akan menolak keras untuk menggugurkan kandungannya. Dia pasti gak akan mau, Pak. Mungkin gue gak pernah merasakan yang namanya mengandung, Pak. Tapi gue bisa merasakan apa yang Arsy rasakan. Sebagai ibu, Arsy pasti menantikan bagaimana bisa merawat seorang bayi, Pak. Apalagi gue tahu banget kalau Arsy sangat ingin punya momongan. Ini harapan Arsy sejak lama, Pak. Gue gak mau kalau harapan Arsy yang udah sejak lama ini harus hancur gara-gara ini, Pak. Kalau tolong bantuin gue, Pak. Bantuin gue. Gue ngerti banget, Cik. Gue mohon sama lo, Bang. Lo dokter yang paling hebat yang gue tahu. Tolong selamatkan anak sama istri gue. Gue pasti akan melakukan yang terbaik untuk mereka. Tapi di kondisi ini, memang itu pilihannya. Itu yang harus lo pilih. Sorry, Ja. Ini bukan maksud gue untuk mendoktrin lo. Tapi gue pernah menghadapi pasien yang sama kasusnya seperti lo. Dan mereka memilih untuk mempertahankan ibunya. Karena alasan mereka adalah ibunya punya jalan yang sudah terjadi dan tinggal melanjutkan kehidupannya. Mungkin bisa saja mengandung kembali dan melahirkan. Tapi akan kasihan kalau kita mempertahankan bayinya. Pada akhirnya bayinya tidak merasakan sosok seorang ibu. Jadi sekarang gue mohon sama lo, Ja. Lo harus memutuskan, Ja. Untuk keselamatan Arsy. Lo harus ngomong baik-baik sama Arsy. Bujuk dia sampai dia mau. Sorry, Ja. Ternyata Arsy dan bayinya lagi bermasalah. Kalau Arsy tahu, pasti dia akan sangat terpukul dan hancur. Semoga aja hanya kabar buruk yang saya dengar tentang Arsy. Biar tahu rasa dia. Gue coba kasih pengertian ke Arsy. Gue akan coba bujuk Arsy demi keselamatannya.
Mudah-mudahan dia bisa mengerti. Oke, Lo sabar ya. Lo harus kuat ya. Saya nggak bisa milih salah satu antara Arsy dan bayi saya. Bagaimanapun juga saya nggak mau kehilangan bayi yang dikandung oleh Arsy. Dia darah daging saya, anak saya, serta harapan saya. Dan juga bagian dari hidup saya. Ya Allah, apa yang mesti saya lakukan? Bagaimana saya harus sampaikan berita berat ini ke Arsy? Arsy pasti akan sangat terpukul. Dan yang membuat saya yakin, Arsy pasti akan lebih memilih bayinya selamat daripada dirinya sendiri. Ya Allah, tolong ya Allah, berikanlah kami jalan yang terbaik. Bu, bala Arsy nggak ada. Ya Allah, terus kemana dong? Jaja, kita harus cari Arsy, Ja. Kondisinya lemah. Gue takut kenapa-napa dia. Ayo kita cari dia sekarang. Ya udah, mendingan Naraja sama anak Iqbal terpisah sama ibu ya. Ibu akan cari di sekeliling rumah sakit ini. Ibu yakin Arsy masih ada di sekitar sini. Ayo. Sayang. Apa kata Iqbal? Kamu kenapa? Ada masalah apa? Coba bilang. Aku dan bayi aku baik-baik aja kan? Ya Allah, saya nggak tega kalau harus menyampaikan ini ke Arsy. Sayang, Ya. tolong dong jangan diam terus. Iqbal bilang apa? Tadi Iqbal sampein ke saya kalau Nah Iqbal, Udah lihat? Ada apa? maaf. Ibu tadi sudah mendengar pembicaraan Nak Iqbal dan Nak Raja mengenai kondisinya Arsy dan juga bayinya. Jujur, Bu. Ini sangat berat buat saya. Ya, meskipun saya dokter yang harus tetap profesional. Tapi kan Arsy sama Raja itu keluarga saya. Secara tidak langsung pasti akan mempengaruhi perasaan saya sebagai keluarga pasien. Ya Allah Arsy. Ini pasti Arsy dan Nak Raja hatinya hancur. Dan pasti Raja pun akan sangat bingung untuk membuat keputusan. Ya, dan Arsy pasti nggak mau kehilangan bayinya. Itu dia, Bu. Arsy pasti akan memilih untuk menyelamatkan bayinya untuk tetap hidup. Ya, tapi apa kita rela Arsy melakukan itu? Ya enggak lah Nak Iqbal.
Jadi menurut saya pilihan yang paling tepat adalah menyelamatkan Arsi. Ibu gak bisa ngebayangin bagaimana perasaannya Arsi kalau dia harus mengorbankan bayinya untuk keselamatan hidupnya. Pasti sebagai seorang ibu, hatimu pasti hancur. Ya Allah,